salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kita hari ini Minggu 17 September 2023 sedang bersama-sama dalam ibadah raya online ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan baca ayat emas kita untuk bulan September ini, yaitu dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dalam bahasa Inggris New Living Translation, Yakobus 4 ayat yang 10, yuk 2, 3. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. Ya. Nah, tema kita di bulan September adalah the power of humility. Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah merupakan salah satu kunci agar kita mengalami yang namanya revival. Ayat ini dengan jelas berkata, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kita. Pujian terakhir tadi berkata bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu mau supaya kehidupan kita itu baik. Bahkan seringkali saya ulang-ulang, keadaan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu bukan statement saya, bukan statement daripada Bu Yongki, tapi itu adalah kehendak Allah yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Maka itu Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau untuk setiap kita hidup rendah hati. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa bukti mutlak orang yang rendah hati atau bukti mutlak orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Ya, seringkali anak muda-mudi waktu pacaran, ya, tunjukkan atau buktikan cintamu kepadaku, ya kan? Jadi kalau cinta harus ada buktinya, ya. Tapi seringkali perkataan itu disalahgunakan, ya kan? Disalahgunakan sehingga kemudian minta bukti-bukti yang tidak alkitabiah, bukti-bukti yang bertentangan dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali ke rendahan hati. Orang yang rendah hati, maka bukti mutlak yang tidak boleh tidak, yang harus ada, yaitu taat kepada firman Tuhan sampai kepada akhir hayatnya atau sampai kepada akhir hidupnya. Nah, Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu sekalian, bukanlah rencana Tuhan untuk menghancurkan kita. Seringkali kita sudah mendengar bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Tapi kalau ada orang-orang kemudian hidupnya hancur, kemudian hidupnya jatuh, itu karena orang-orang ini yang sudah percaya kepada Tuhan, seperti ditulis Amsal 16 ayat yang 18, karena orang ini adalah congkak atau tinggi hati.
tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, atau tidak mau hidup di dalam kerendahan hati. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam berkata begini. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak atau hancur, nggak bisa dipakai lagi, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yeremia. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia ini dengan background, yaitu bagaimana ketika orang-orang Israel dibuang di Babel, ya, karena dosa-dosanya, karena sombongnya orang Israel, karena tinggi hati, karena congkak, sehingga kemudian dibuang ke Babel, ya. Tapi yang luar biasa, Tuhan bilang hidup kita ini itu seperti bejana di tangan tukang periuk. Kalau hancur, kemudian dibentuk lagi agar kemudian menjadi indah. Keadaan orang Israel pada waktu itu di Babel itu amat sangat tidak baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kehidupan ini adalah proses sepanjang umur hidup kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat menutup mata. Tuhan proses agar setiap orang yang percaya kepadanya itu menjadi bejana yang indah. Nah, mungkin hari ini ada di antara kita yang tidak menyadari bahwa hidupnya sedang diproses oleh Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti sore dalam ibadah onsite, ya, memasukkan di kotak persembahan kesombongan apa, kecongkakan apa, tinggi hati apa yang saya sudah buat atau sedang perbuat. Karena orang yang sombong, orang yang congkak, orang tinggi hati, itu nggak sadar loh dengan kesombongannya dan kecongkakannya. Kalau Bapak Ibu sekalian tanya sama saya ini orang paling rendah hati. Di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, nggak ada lagi orang yang sebaik dan serendah hati saya. Tapi itu kan menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya minta tolong agar supaya Bapak Ibu sekalian itu nanti sore menuliskan. Dan minggu depan saya akan umumkan, saya akan bacakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah tulis namanya, ya kan? Bilang Pak Yongki sombongnya ini, sombongnya ini. Minggu depan saya umumkan dan saya mau berjanji di hadapan Bapak Ibu sekalian maupun di hadapan Tuhan untuk saya mau menjadi orang yang rendah hati. Sebab kesombongan itu akibatnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Amsal 22 ayat yang keempat berkata begini. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, ya. Kita hidup rendah hati, bukan kita mengejar kekayaan, bukan kita mengejar kehormatan, bukan kita mengejar kehidupan. Tapi kita rendah hati karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Sedangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu bonus, Bapak Ibu sekalian, ya. Bonus karena kita rendah hati,
karena kita hormat sama Tuhan. Kemudian Tuhan kasih bonus, Bapak Ibu sekalian ya. Seringkali kalau kita pergi ke toko membeli sesuatu, misalnya beli mobil dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah selesai transaksi, nggak diduga-duga, kemudian kita dapat bonus, mungkin topi ya. Saya pernah beli itu mobil gereja ya, bareng-bareng John ini. Setelah selesai dikasih topi cowboy, ada tulisannya ini, merek mobilnya ya. Tapi saya beli mobil kan bukan untuk dapat topi cowboy ini. Itu cuman bonus ya. Nah, waktu Bapak Ibu sekalian hidupnya rendah hati, hormat akan Tuhan, nanti kita dibuat terheran-heran. Waktu Tuhan angkat, waktu Tuhan ganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ya. Yang disebut dengan kehidupan ini adalah bahagia, umurnya panjang, menjadi orang-orang yang disegani, dihormati oleh kawan maupun lawan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang begini, saya percaya akan permainan ular tangga itu idenya murni dari Alkitab. Saya sangat percaya ya. Saya tidak menemukan latar belakang dari main ular tangga itu seperti apa. Tapi coba lihat, perhatikan main ular tangga itu. Kalau kita kena anak tangga, itu naiknya enggak nanggung-nanggung. Ya kan? Bisa naik berapa step itu, lompat ke atas. Tapi kalau kena kepala ular, ya kan? Itu melorotnya juga enggak nanggung-nanggung. Artinya, Bapak Ibu sekalian ya, maaf, amit-amit saya bilang, jangan sampai kena kepala ular. Amit-amit, jangan sampai kita kena tipu daya daripada si jahat. Bukankah ular itu lambang daripada si jahat ya? Amit-amit, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini menjadi mangsa daripada si jahat. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Begitu kena kepala ular, maka kemudian langsung melorot ke bawah. Ingat, ular itu, iblis itu adalah malaikat Tuhan yang sombong. Ya kan? Malaikat Tuhan yang angkuh dan kemudian apa? Direndahkan, dibuang. Dan itu namanya iblis. Maka itu perlu sekali Bapak Ibu sekalian minta kepada Tuhan agar supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ya. Nah, hari ini saya beri judul renungan saya adalah dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, ada berapa banyak kita mau dibentuk oleh Tuhan agar menjadi pribadi yang rendah hati? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat 23 sampai dengan ayat 24, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Sekarang kita loncat ke ayat 28 dan ayat 36. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Adapun ayat 36, Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kejadian 39 ayat yang kedua. Nah, ini penting sekali ya. Ayo kita baca sama-sama nih yang di merah-merah, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus sadar bahwa Allah menyertai kita. Bersama saya ucapkan, sadar bahwa Allah menyertai kita. 2, 3, sadar bahwa Allah menyertai kita. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin tanpa kita sadari, kita itu sedang mengalami hal yang tidak kita inginkan. Ya, hal yang rasa-rasanya membuat kita sesak, menyebabkan kita pahit, menyebabkan kita kecewa, bahkan menyebabkan kita putus asa. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, kita itu sedang sombong, sedang angkuh, sedang tinggi hati, dan kemudian sedang diproses oleh Tuhan. Nah, waktu kita sedang dalam proses itu, harus kita sadari bahwa Allah menyertai kita. Amin. Bahwa Tuhan Allah adalah Allah Immanuel. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, Tuhan sendiri berkata bahwa aku adalah Allah Immanuel yang menyertai kamu. Dalam peristiwa Yusuf di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nanti saya encourage Bapak Ibu sekalian baca mulai pasal 37 kejadian itu sampai dengan pasal 50 ya. Berkali-kali dikatakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Kalau memang Tuhan menyertai, ngapain kok dimasukin ke dalam sumur? Kalau Tuhan menyertai, ngapain kok harus dijual sebagai budak? Kalau Tuhan memang menyertai, ngapain harus masuk ke dalam penjara? Iya kan? Kan kita maunya begini. Kalau Tuhan menyertai, ya kan, dilalukan dari sumur itu. Dilarukan dari hidup sebagai budak. Bapak Ibu sekalian, waktu Yusuf itu jadi budak, kita bisa bayangkan nggak? Yusuf itu dibawa ke Mesir jadi budak, dia itu nggak ngerti bahasa orang Mesir. Ya kan? Wah, ini ngomongnya apa? Ya kan, komunikasinya bagaimana? Tapi lihat, sebagai budak, Tuhan menyertai. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang dalam proses, satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ujung-ujungnya nanti kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Mari kita lihat Kejadian pasal 41 ayat 41 dan ayat 46. Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ya, proses yang dialami Yusuf waktu dia mulai dimasukkan ke dalam lubang sumur, sampai kemudian dia dilantik menjadi penguasa di Mesir, itu totalnya ada 13 tahun. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian diproses jangan 13 tahun. Kelamaan ya. Maka itu ketika diproses oleh Tuhan, segera aja angkat tangan, nyerah, ya Tuhan deh, kapok Tuhan ya. Nah, dari ayat ini kita yang kedua yang harus kita sadari ya, bahwa Tuhan itu memegang kendali tertinggi atas hasil akhir. Ini yang harus kita percayai Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita percaya akan hal ini, maka ketika kita ada di dalam proses,
kita mengerti, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah mengizinkan kita sebagai anak-anaknya itu kemudian binasa. Itu bukan kehendak Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ide Tuhan, rencana Tuhan untuk kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi seringkali hal ini tidak tercapai atau belum tercapai karena kita ini sombong, karena kita itu angkuh. Maka itu tema tahun ini 2023, saya harap setiap kita benar-benar mengalami revival. Ya, revival itu terjadi. Karena di bulan September ini, mulai Januari kita kan dituntun terus nih bagaimana supaya mengalami revival. Dan di bulan September ini Tuhan mau membawa kita agar kita itu menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ingat, kalau kita rendah hati, hasil akhirnya tadi itu loh. Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi itu kan bonus. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Kalau waktu dimasukkan ke dalam lubang sumur, Yusuf udah tahu, ya kan? Nanti kamu masuk di lubang sumur, setelah itu dijual, kemudian masuk penjara, ya kan? Totalnya semua 13 tahun, setelah itu kamu akan jadi penguasa Mesir. Ya tenang-tenang aja Yusuf. Tapi Yusuf kan nggak tahu, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita nggak tahu, ketika sedang diproses oleh Tuhan, tapi kita harus tahu satu hal, bahwa akhir daripada proses itu, Tuhan akan meninggikan kita. Asal ketika kita dibentuk oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian mengundurkan diri atau kemudian menjadi murtad, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan sedang membentuk kita, ya, maka hal yang perlu kita kerjakan yaitu kita dilarang keras mengasihani diri sendiri, ya. Seringkali kita bertanya begini ketika proses Tuhan, mengapa kok aku harus mengalami hal ini? Kenapa kok harus aku? Little to me, katanya. Dikit-dikit aku. Kok aku mengalami hal yang tidak baik nih, kok dikit-dikit aku. Aku lihat orang lain kok jauh lebih enak daripada aku. Ya, sehingga kemudian kita jadi depresi. Seorang ahli bilang begini, waktu badai sedang besar atau kita sedang depresi, jangan ambil keputusan yang besar. Ya, misalnya kita sedang ngadepin badai rumah tangga, kayaknya kacau balau. Waktu kita ngambil keputusan di tengah-tengah badai yang besar itu, Bapak Ibu sekalian, seringkali pandangan kita itu kabur. Ya, ada berapa banyak kemudian orang memutuskan untuk cerai. Semestinya kan tunggu badainya itu reda. Waktu badainya reda, bisa semuanya kelihatan dengan jelas dan bisa berpikir jernih. Atau ketika ngadepin proses di dalam tempat pekerjaan, ngalami hal yang tidak baik, rasanya aduh aku nggak tahan. Kemudian kita ambil keputusan, udah aku keluar aja, berhenti dari pekerjaan ini. Please, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ciri-ciri orang yang mengasihani diri sendiri. Jadi waktu Tuhan sedang membentuk kita, jangan ada seorang pun yang kemudian mengasihani diri sendiri. Kita nggak pernah membaca dari Kejadian 37 sampai 50, kemudian Yusuf ngomel-ngomel, mengasihani diri sendiri, ya kan? Tuhan, kenapa aku ini kok harus dimasukkan ke lubang sumur? Kenapa kok semuanya ini terjadi padaku? Yusuf tidak pernah melakukan hal itu. Ya,
Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang keempat, jangan sampai kita pahit hati atau menyimpan kepahitan hati kepada sesuatu yang dipakai Tuhan untuk memproses kita. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahwa hasil akhir itu ada di dalam kendali Tuhan. Hasil akhirnya. Kendali tertinggi itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Maka itu waktu kita sedang diproses oleh sesuatu itu kan bisa macam-macam, ya. Bisa manusia, bisa situasi kondisi keadaan atau lingkungan dan lain sebagainya, bisa cuaca, bencana dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kemudian pahit hati, Bapak Ibu sekalian, sebab Alkitab bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Memang besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan itu Allah yang berdaulat, Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk membentuk dan memproses kita. Ingat, agar supaya kita menjadi bejana priuk yang indah di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dan yang kelima, yaitu ketika situasi semakin memburuk, jangan pernah menolak Tuhan. Sekali lagi, ketika situasi semakin memburuk, jangan pernah menolak Tuhan. Justru Bapak Ibu sekalian, ketika situasi rasa-rasanya kita udah nggak sanggup untuk menanggungnya, di saat itu kita justru sedang butuh-butuhnya akan Tuhan. Amin. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang hidup tanpa Tuhan seperti hidup tanpa oksigen. Sebentar aja mati. Justru waktu kondisi nggak baik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Waduh, dia kan nggak tahu bakalan diangkat dari sumur. Ya, saya percaya Yusuf itu meskipun dalam keadaan yang amat sangat tidak baik, nggak bisa melihat masa depannya, dia tetap disertai oleh Tuhan. Mengapa dia tetap disertai oleh Tuhan? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan dan diajar di rumah bapaknya sebagai bapak orang yang beriman, ya kan? Kan kalau kita berdoa kan begini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya kan? Bapaknya Yusuf namanya Yakub. Dia juga bapak orang yang beriman. Ya, saya percaya nilai-nilai firman Tuhan tentang pentingnya cinta akan Tuhan itu sudah ada di dalam alam sadar dan alam bawah sadarnya Yusuf. Maka itu kita perlu mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Komunis itu ngajarin begini, ya kan, berikan anakmu yang masih kecil di bawah 5 tahun itu, ya, aku akan didik dia. Dan setelah itu aku kembalikan kepadamu. Maka aku jamin anak itu akan menjadi komunis. Ya, kita lihat sendiri di Amerika, kalau ada orang yang menikah dengan orang-orang Chinese, Bapak Ibu sekalian, maka ketika bayi langsung dibawa ke negeri Cina, ya kan, untuk apa? Dicekokin supaya jadi komunis. Ya kan, setelah dicekokin nanti dikembaliin dan dia jadi komunis. Maka itu ketika anak-anak kita didik mulai kecil cinta Tuhan, takut akan Tuhan, kita nggak usah khawatir akan hari depannya. Kita nggak usah khawatir akan hari besarnya. Dia akan tetap menjadi orang yang mencintai Tuhan. Apa yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kembali kepada Yusuf,
Waktu dia diproses, situasinya semakin memburuk, dia nggak murtad. Tapi justru disitulah dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah tolak Tuhan ketika situasi semakin memburuk. Itu akan menyebabkan kita kemudian terhilang. Ya. Dan yang keenam selanjutnya, kita harus percaya akan rencana Tuhan yang indah untuk kita. Di Alkitab ini, Bapak Ibu sekalian, ada 7.000 janji Tuhan. Bersama saya ucapkan 7.000 janji Tuhan. 23, 7.000 janji Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah Allah. Dia berfirman, maka dia pula yang akan menggenapinya. Memang waktu kita ada di dalam situasi yang sulit, kita rasa-rasanya begini, Tuhan nih janjimu iya atau enggak? Ya kan? Benar atau enggak? Ketika everything is going well, kita bilang, amin, janji Tuhan, amin. Tapi coba ketika kita sedang ada dalam proses, ketika ngalami nggak enak, Bapak Ibu sekalian, justru di saat itu kita sedang diuji, percaya nggak akan janji Tuhan? Ya, kami suami istri seringkali ketika dalam keadaan yang amat sangat tidak baik, dalam keadaan yang rasa-rasanya kami hampir menyerah, ya, kami terus berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun kadang-kadang gini, sungguhan tah janji Tuhan ini. Bener tah janji Tuhan ini. Rasanya kita kan kepingin gini, pegang janji Tuhan, bim salabim abrakadabra, langsung terjadi. Kan maunya begitu, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, waktu kita pegang janji Tuhan itu, percayalah, Tuhan akan jadikan semua itu pada waktunya Tuhan akan jadi indah, ya. Happy ending namanya. Jadi kalau belum happy, artinya prosesnya belum ending, ya kan? Karena prosesnya belum ending, terus pegang janji Tuhan, ya. Yusuf nggak tahu loh kalau itu 13 tahun bakal ending. Jadinya seperti itu, ya. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, jangan sampai 13 tahun lah, ya kan? Cepet-cepet lah, kalau bisa bulan depan udah happy ending. Amin, ya. Jangan sampai tahun depan, kelamaan nanti, ya. Harus punya iman, pegang janji Tuhan. Dan yang terakhir, Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Perhatikan kata mengakui dan meninggalkannya akan disayanginya. Dan langkah yang terakhir ketika kita sedang diproses oleh Tuhan adalah bertobat. Apa itu bertobat? Mengakui dan meninggalkan dosanya. Itu yang disebut bertobat. Bertobat adalah mengakui dan meninggalkan dosanya. Satu kali, saya ini kan ditipu nih sama seseorang, ya kan? Ternyata selama bertahun-tahun orang ini homoseks. Saya ini nggak tahu, ya kan? Orang ini udah menikah, tiap saya ketemu sama orang ini, saya doakan supaya punya anak. Ya kan? Dan dia bilang, amin, amin. Bahkan saya doakan di depan jemaat. Ayo, rame-rame kita berdoa supaya pasangan suami istri ini bisa punya anak. Ya kan? Dan suami istri ini, amin, amin, amin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya kena tipu Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang lakinya ini homoseksulen Bapak Ibu sekalian, ya. Waduh, begitu tahu homoseks saya panggil, ya kan? Saya panggil, kemudian saya ngobrol sama istri saya. Saya tanya, ya,
kamu ini sudah nipu saya, suami istri, ya. Nipu Tuhan. Kamu juga banyak orang yang kamu tipu. Ya, menurut kamu, kamu ini homoseks ini dosa atau enggak sih? Aku enggak tanya kamu apa-apa, udah aku cuma tanya satu hal. Iya Pak, maaf Pak. Maaf Bu Yongki. Saya dosa. Bukan hanya dosa, tapi amat sangat dosa. Bagus kan? Sudah mengakui, ya kan? Tapi Alkitab bilang, kalau mengakui dan meninggalkan, baru Tuhan sayangi. Baru Tuhan pulihkan. Maka itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian itu nulis sombongnya saya itu di mana. Bukan saya mau ngakui, ya kan? Oh ya memang saya sombong. Kamu mau apa? Enggak. Saya mau mengakui dan kemudian saya mau meninggalkan. Karena saya nggak mau hidup saya jatuh. Saya nggak mau hidup saya hancur lagi. Ya kan? Dan orang homoseks ini yang sudah bikin pengakuan kepada kami, ya kan, hari ini hidupnya makin melorot. Mengapa? Karena cuman mengakui, tapi tidak mau meninggalkan. Ya, nah maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang maha baik. Amin. Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Kalau Tuhan memproses hidup kita, tujuannya agar kita menjadi bejana yang indah. Agar kita menjadi orang yang mana dipakai oleh Tuhan. Sehingga orang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus, ya. Waktu kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan tanpa diduga-duga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih bonus kepada kita. Tuhan mengganjar kita dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di dalam proses, jangan ada seorang pun yang kemudian angkat tangan. Justru inilah kesempatan untuk kita introspeksi. Dan percayalah, Tuhan pasti pulihkan hidup kita, Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan pulihkan apa saja yang kita kepingin terjadi pemulihan dalam hidup kita. Karena memang janji Tuhan, dan suka sekali Tuhan melihat ketika anak-anaknya dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa, dan setelah itu kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha baik. Sama sekali di dalam Engkau tidak ada rancangan untuk membuat kami binasa, Tuhan. Tapi Engkau mau kami ini sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu, sebagai kesayangan-Mu. Hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Maka itu biarlah proses yang sedang berlangsung ini Tuhan, biarlah kami mau menerimanya sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kami kedapatan menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus, kami serahkan Tuhan acara perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.